Halo adik-adik, apa kabar? Baik kan? Hari ini kita ibadah sekolah minggu di gedung sekolah minggu HKBP Kota Baru. Minggu 14 Juni 2020. Jadi kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi selamat pagi Yesus. Hari ini dijadikan Tuhan. Hari
memulai ibadah, sebelumnya kita bernyanyi tangan doa angkat kedua. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena berkat anugerah-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, meskipun kondisi seperti ini, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami tidak akan henti-hentinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau juga ya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu kami yang tidak dapat bergabung dengan kami pada saat ini, tapi bergabung di rumah. Engkau juga sertai dan berkati mereka. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati acara kebaktian kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Jadi buat adik-adik yang berada di sini juga yang berada di rumah, untuk tetap mengikuti ibadah. Nah, kita mulai ibadah ini dari kertas acara nomor 2, yaitu bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 559 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami
tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Mari kita sama-sama berdoa memohon pengasihan daripada Allah. Ya Allah, orang hukum Taurat dari kita yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Kita mulai. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki, ternakmu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan 2. mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Juni tertulis pada Kejadian pasal 12 ayat 2. Kejadian pasal 12 ayat 2. Mari kita sama-sama membacanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku NDHKBP nomor 690 ayat 1 dan kita semuanya berdiri. Semuanya berdiri.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu akan dibawakan oleh Bang Gunawan. Shalom adik-adik, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu kita. Yang pertama, pada hari ini kita ibadah sekolah minggu masuk pukul 8 pagi di gereja HKBP Kota Baru. Dan buat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, kita tetap beribadah di rumah. Yang kedua, pada hari ini Minggu 14 Juni 2020 adalah hari Minggu setelah Trinitatis yang pertama atau ke Allah Tritunggalan. Yang ketiga, pada tanggal 21 Juni 2020 kita tetap ibadah sekolah minggu masuk pukul 8 pagi di rumah kita masing-masing maupun di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan seperti social distancing, ada berjarak-jarak. Yang keempat, buat adik sekolah minggu diberitahukan supaya mengumpulkan cairan kasih, diakonia atau zending. Kita kumpulkan di rumah dan kita akan kasih ke gereja melalui guru sekolah minggu. Setelah virus corona selesai atau kita mengadakan ibadah sekolah minggu secara normal. Yang keenam, diberitahukan kepada adik sekolah minggu agar mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Tugas kita pada Minggu 14 Juni 2020 yang pertama buat adik sekolah minggu yang horor 1 kelas 0 sampai kelas 2 SD yaitu mewarnai. Yang kedua, tugas horor 2A dari kelas 3 SD sampai 4 SD menghafalkan penciptaan hari pertama dan ke-6 atau secara video dan kirimkan ke FB sekolah minggu. Yang ketiga, tugas horor 2B sampai 3 kelas 5 SD sampai SMP menyanyikan buku ND nomor 549 ayat 1 Holanda Dana dengan cara divideokan dan dikirimkan ke FB sekolah minggu. Selanjutnya, virus corona diberitahukan kepada adik sekolah minggu buat jemaat AKBP Kota Baru supaya kita menghindari kerumunan. Setiap kita berada di luar, kita harus menggunakan masker. Dan cara pencegahan virus corona yaitu sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi dan lain sebagainya. Dan topik doa pada minggu ini yang pertama, kesehatan, yaitu kesehatan
adik sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, guru sekolah minggu, jemaat AKBP Kota Baru, Parado HKBP Kota Baru, baru yang berulang tahun. Habis itu program sekolah minggu, virus corona, bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Demikian warta sekolah minggu kita. Shalom, Tuhan memberkati. Oke, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di sini maupun di rumah, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena atas penyertaan-Mu kami bisa dapat berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun juga. Tuhan Yesus, Kau tahu kami sekarang sedang melaksanakan ibadah. Kiranya berkatilah ibadah kami ini, biarlah kiranya ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, Kau berkati juga para pelayan-pelayan-Mu, baik Amang Sintua, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh para lado yang ada di gereja ini. Kau tambahkan kesehatan, panjang umur, dan rezeki ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya tambahkan selalu kesehatan, tambahkan rezeki Tuhan. Teruntuk orang tua kami dimanapun mereka berada, Kau berkati juga ya Tuhan, Kau tambahkan kesehatan, panjang umur, serta rezeki. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang melanda negara kami ini. Kiranya Kau lindungi kami semua ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala virus-virus yang berbahaya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya biarlah firman-Mu menjadi pedoman serta pelita bagi hidup kami. Tuhan, kami juga manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunilah dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Hanya ini doa hamba-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 63 ayat 1. Semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami melaksanakan kebaktian sekolah minggu beserta guru sekolah minggu. Kiranya Engkau Tuhan hadir di tempat ini dan memberikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami bawa dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan, tengah-tengah kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam semuanya. Anak-anak kami, anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan tertulis ya, yang boleh kita dengar. Lihat itu ya, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca ya. Amang yang ganjil, karena memang Amang sering ganjil-ganjil hidupnya ya kan. Nah, kami yang genap. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayo ayat 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, sehingga berhentilah ia segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan memutuskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu
menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sama-sama ayat 11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Itu nanti 12, 13, 14 itu tentang 4 cabang tadi ya. Ini mah gantung ya. Ya anak kami ya, ya oke. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Amang hanya ngomong ini mungkin 10 menit aja ya. 10 menit boleh ya. Nggak lama-lama kok. Ya karena udah lama kali ya kan. Nah, ini firman Tuhan ini untuk anak-anak kami semuanya ya, untuk anak kami semuanya. Ini adalah ringkasan dari ciptaan Tuhan ya. Kalau tentang firman Tuhan penciptaan, kita lihat Kejadian pasal 1 nanti dari ayat 1 sampai seterusnya. Di situ tentang bagaimana Allah menciptakan. Ya, ada dua di sini, dua tahap kita lihat. Yang pertama bagaimana Allah menciptakan alam. Yang kedua bagaimana Allah menciptakan manusia. Dari semua ciptaan Tuhan Allah yang tadi, yang paling mulia adalah siapa? Adalah manusia. Apa sebab? Siapa bisa jawab? Kenapa? Agar kurang lagi. Ada yang tahu? Kalau pas kau bilang itu saya akan kasih 10.000. Yang pasti, kenapa dibilang manusia itu lebih mulia dari yang lain? Karena menciptakan manusia itu dengan nafas Allah, dihidupkannya ke hidup. Bayangkan, dari debu tanah kita dari debu tanah, bukan dari tanah. Jangan salah ya. Ya, dari debu tanah. Makanya kalau manusia mati jadi debu, bukan dari tanah ini. Ya. Kalau dia dari tanah, berat. Tanah kan berat kan? Tanah berat enggak? Mana lebih berat, tanah sama debu? Kalau debu ini ringan. Nah, ini debu. Makanya roh itu terbang. Debu bisa terbang. Kalau tanah mana bisa terbang? Bisa terbang kalau mau lihat tanah. Ada bisa melihat tanah terbang? Paling-paling goyang-goyang. Itu pun kalau ada gempa. Nah, jadi dari sini kamu bisa melihat bahwa sesungguhnya alam ini terbentuk bukan asal jadi, tapi adalah ciptaan Tuhan Allah yang menciptakannya. Coba kamu lihat, hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai 6 hari dia. Tuhan capek loh. Tuhan menciptakan manusia ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Berturut, berurut dan teratur. Disesuaikan dengan fungsinya. Ya, dibuatnya dulu cakrawala hari, dibuat dulu terang, ya kan? Dibuatnya cakrawala, dibuatnya dipisahkannya tanah yang kering, dan yang terakhir diciptakannya manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Siapa bisa jawab? Untuk apa? Kenapa nggak diciptakan monster? Monster orang itu apa namanya di planet-planet lain? Planet lain itu gak ada itu. Jangan percaya pilih-pilih Amerika ini. Ya, itu apa namanya? Ilusinasi. Ya kan? Manusia alien. Wah, gini-gini kali dong. Ya kan? Zombie lagi gak ada pilih. Gak ada, jangan takut ya. Yang penting kamu tahu itu bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu yang baik. Ya, yang baik
manusia. Bayangkan, supaya manusia bisa hidup dibuatnya bumi, supaya bisa manusia jalan-jalan dikeringkannya tanah, dipisahkannya antara yang basah sama yang kering. Supaya manusia itu bisa makan, dibikinnya tumbuh-tumbuhan supaya kita bisa hidup. Gak mungkin manusia itu gak makan. Kalau Allah beda sama kita, ya beda, ya beda. Nah itu, nah supaya kamu tahu anak kami bahwa Tuhan itu menciptakan segala isinya untuk siapa? Untuk manusia. Jadi kita bersyukur. Ya anak-anak kami semuanya bersyukur Tuhan itu sebenarnya baik, ya kan? Nah sekarang ini ada masalah apa dunia? Masalah penyakit virus COVID-19 COVID-19 katanya. Ya, tak usah takut. Tapi itu bukan penyakit dari Tuhan, cuma itu teguran. Mungkin manusia ini tamak, rakus, ya. Dikasih tadi kekuasaan kepada manusia untuk apa tadi manusia diciptakan? Untuk menjaga ya, kemudian merawat ciptaan Tuhan tadi. Itu maksud Allah menciptakan manusia. Manusia siapa itu? Adam. Ternyata ya dari sini awal mulanya dosa kita, ya. Dari sini mulanya kita berdosa. Dari opung. Ya, opung kita dulu, opungnya opungmu adalah Adam. Ya kan? Adam. Nah, dari Adam tadi dia manusia dikasih enak hidupnya, semuanya lengkap. Tadi ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu maksudnya manusia itu belajar dari pohon kehidupan dan dari pohon pengetahuan yang baik dan benar. Ternyata manusia apa? Tidak tahan, berontak. Coba di rumahku kamu gitu juga anak kami ya. Dari kasih mama enak-enak, kelawan juga mama bukan? Siapa sih yang melawan mama dalam seminggu ini? Siapa yang melawan? Disuruh belajar, nggak mau. Apa banyak? Disuruh daring, kan ada tuh online kan? Nggak mau aku. Ayah, ada yang melawan sini sama mamanya. Ada kan? Melawan kan? Suruh jaga adik, suruh tidur siang. Nah itu semuanya berontak. Ya, nah dari firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita itu ya, supaya kita itu menghargai ciptaan Tuhan, tetap bersukacita dan kita bangga bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita harus bangga dan tetap memuji Tuhan walau bagaimanapun kondisinya. Walau bagaimanapun kondisi, jangan gara-gara penyakit ini COVID-19 gak mau ke gereja, nanti kena virus. Ingat, mati hidup kita di tangan Tuhan. Hanya ikuti aja bagaimana operasionalnya di lapangan. Kalau dibilang jaga jarak. Kalau disuruh bawa masker, pakai masker. Ya kan? Ini disuruh pakai masker, gak pakai masker. Disuruh jaga jarak, gak jaga jarak. Nah tengok sekarang di TV, banyak yang sekarang yang jatuh tumbang, dikasih kebebasan, ujungnya apa? Kebablasan. Tiap hari 900, 800 yang kena COVID. Kamu jangan seperti itu. Kalau mau keluar pakai masker, jaga jarak. Walaupun kamu masih anak-anak, hargai ciptaan Tuhan tadi. Allah menciptakan sesuatu itu bukan asal-asal loh. Pakai firman-Nya, setiap dia ngomong jadi. Dia pakai tenaga itu. Tapi kalau kita sia-siakan ciptaan Tuhan tadi, kan kita apa dibilang? Padahal kita dibilang makhluk yang paling mulia, bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa jalan-jalan. Coba tengok ciptaan yang lain, mana bisa berada di tempat kan? Nggak bisa ngomong, kita bisa ngomong, bisa nyanyi, ya kan? Itu karena kita itu wajah kita, rupa kita mirip sama Allah. Bumi mirip sama Allah? Tidak.
Nggak mirip. Yang mirip itu kita. Ya, karena asli wajah Tuhan tadi. Makanya antara satu yang lain saling menghargai. Ya, apapun yang dikasih Tuhan sama kita hargai. Contohnya, contoh kecil, nasi yang kita makan jangan dibuang-buang. Nangis lo nasi itu. Siapa sini makan nasi banyak-banyak terbuang? Gara-gara ikannya nggak enak, ikan asin. Kalau ikan daging habis, ikan ayam apalagi, ya kan? Ya kan? Waktu makan daging berdoa, waktu makan ikan nasi nggak mau berdoa, ya kan? Betul ya? Betul ya kalau di rumah. Kalau makan daging, mama sama bapak berdoa, ayo martangian kita, martangian karena makan enak. Coba makan ikan nasi, makan sendiri-sendiri ya. Ya kan? Nah itu juga nggak betul, ya kan? Nah jadi Tuhan dalam hal ini mengajarkan kita supaya kita tetap bersyukur, ya, bersyukur senantiasa karena kita adalah ciptaan Tuhan. Amin, amin. Oke, kita tutup, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena firman-Mu Tuhan, kami menjadi kuat untuk itu Tuhan. Dalam minggu ini Bapak, Engkau mengajari kami tentang ciptaan. Engkau ciptakan kami Tuhan yang lebih mulia dari yang lain. Ajari kami tetap bersyukur Tuhan terhadap ciptaan yang Engkau berikan. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap menjaga dan memelihara ciptaan-Mu, sehingga kami Tuhan menjadi wakil-Mu di bumi ini. Dan ajari kami Tuhan tetap mengerti dan memahami akan ciptaan yang Kau berikan pada kami. Ya Bapak, buat anak sekolah minggu dan keluarga serta guru sekolah minggu Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu agar Engkau Tuhan yang bertindak di dalam segala apa yang mereka butuhkan. Kami yakin percaya jika Engkau bersama mereka Tuhan, persekutuan ini, kebaktian sekolah minggu akan berjalan dengan baik untuk minggu-minggu yang akan datang. Begitu Tuhan, buat masalah dunia terhadap penyakit COVID-19 ini Tuhan yang menghantui kehidupan manusia, kami serahkan biar Engkau Tuhan yang campur tangan di dalamnya untuk tetap mengasihi kami Tuhan, manusia ini yang penuh dengan dosa, untuk menjauhi penyakit ini dari kami Tuhan, sehingga kehidupan manusia berjalan dengan baik. Bapa Tuhan, banyak masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini pribadi, tapi kami mau Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, baik kami sengaja pribadi lepas pribadi kami, agar tidak mengambat kasih dan karunia Tuhan yang akan Tuhan limpah kepada kami. Inilah doa permohonan kami apa yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Tambahan warta sekolah minggu kita. Jadi buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu, untuk minggu depan, jikalaupun adik-adik ingin mengikuti ibadah sekolah minggu, itu tolong dibawa maskernya dan juga dari rumah untuk sudah menggunakan hand sanitizer. Tapi nanti di gedung sekolah minggu juga disediakan. Dan satu lagi, kalau dirimu merasa demam atau batuk, tidak usah datang ke gereja ya, cukup beribadah di rumah saja. Kalau dirimu demam, batuk atau flu, di rumah saja. Sekali lagi, kalau minggu depan kalian sudah mengikuti ibadah sekolah minggu, tolong dibawa maskernya dan atur jaraknya. Nah, itu informasi tambahan. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan dan celengan kasih. Jadi persiapkan persembahan dan celengan kasihmu. Begitu juga adik-adik yang di rumah, persiapkan persembahan dan celengan kasihmu. Kalau sudah dipersiapkan, mari kita sama-sama untuk melipat tangan dan menutup mata untuk mengucapkan janji persembahan buat Tuhan. Ayo, 1, 2, 3, ya. Uleundo peleaku Tuhan, sian ias di rohaku. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan 2. Kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari